Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah Allah mereka-rekakan. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ada peribahasa yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, kalau kita mau mendapatkan kesenangan atau keberhasilan, maka kita harus mau bersusah payah dahulu. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keberhasilan, maka harus melewati satu proses yang tidak mudah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai rencana untuk Yusuf, dan Allah telah menyatakan rencananya itu kepada Yusuf melalui mimpi. Tetapi bagaimanakah caranya untuk Yusuf dapat memenuhi rencana Allah itu? Saudara, Allah tidak memberitahu prosesnya. Dan kita membaca di dalam Alkitab bagaimana proses yang begitu berat itu dihadapi oleh Yusuf untuk mencapai rencana Allah itu dalam hidupnya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual menjadi budak, dia masuk ke dalam penjara karena difitnah, dan di penjara dia pun dilupakan. Saudara, kalau seandainya ada penjelasan dari Tuhan, itu mungkin lebih mudah untuk menjalaninya bagi Yusuf. Tetapi saudara, Tuhan tidak memberitahukan bagaimana prosesnya. Namun saudara, luar biasa, kita bisa tahu dari Alkitab bagaimana Yusuf akhirnya tetap bisa memenuhi atau ada di dalam rencana Tuhan. Nah saudara, apa yang kita belajar dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, bahwa sebagaimana Allah mempunyai rencana atas hidup Yusuf, Allah juga punya rencana atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita, orang-orang yang dipilihnya, anak-anak yang dikasihinya. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa Allah itu berdaulat. Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Rencana Allah itu tidak dapat digagalkan oleh manusia. Dia yang memegang kendali. Kesakitan, kehilangan, penderitaan, semua dapat dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Maka saudara, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada rencana Tuhan. Dan yang kedua, kita mau tetap percaya kepada rencana Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Biarlah di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita dapat semakin mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita. Dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ini, seluruh rencana kita kepada rencana Tuhan. Biarlah rencana Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita. Dan kita mau tetap percaya kepada rencananya yang indah bagi kita, sekalipun jalannya penuh liku, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengenal rencana Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada rencana Tuhan yang indah bagi kami, dan kami pun mau tetap percaya kepada rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, sekalipun di tengah-tengah
semua masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan yang sedang kami hadapi, kesulitan yang ada, kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kami. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berkati setiap kami, berikan kami kekuatan untuk bisa menjalani rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.